Pada buku tugas yang pertama, persiapan fondasi, etika, dan hukum berbisnis. Produk jasa frozen food, unit usaha menyediakan aneka makanan cepat saji. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, lead by example, mengembangkan code of condition, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada poin titik 2, titik 1, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Poin 3.1, perjanjian para founder. Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis. Poin 4.1, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dihindari dengan tetapkan standar kesepakatan hukum. Yang kelima, memilih bentuk organisasi. 5.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship, kepemilikan tunggal. Poin 6.1, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang ketujuh, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 7.1, persyaratan usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat menunjukkan SIUP online untuk perusahaan, perseorangan. Ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SIITU, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau pemegang usaha atau penanggung jawab dengan ukuran 4x6, 2 lembar. Dan yang terakhir, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Yang ke-8, 8.1, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak tambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan keadilan dan kemampuan equality dan ability, prinsip kepastian creanti, prinsip kenyamanan pembayaran convenience of payment, prinsip efisiensi economy of selection. Yang terakhir, 9.1, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Permenkes nomor 2052, Menkes per X 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran. Dan yang kedua terakhir, Kemenkes RI nomor 1197, Menkes SK X 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lica Natalia dari kelas A1 dengan NIM 2190302024. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU dari yang ke-1, kedua, dan ketiga. Masuk ke buku kerja 2, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha penyediaan makanan cepat saji atau frozen food, produk atau jasa frozen food. Tanggal 11 Oktober tahun 2021. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas statusnya baik. Stabilitas statusnya baik. 1.2, pengelolaan keuangan diidentifikasi.
Persepsi laporan, statusnya sedang. Persepsi perkiraan keuangan, statusnya sedang. 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan, statusnya baik. Laporan cash flow, statusnya sedang. Perkiraan keuangan diidentifikasi. Laporan perkiraan penjualan untuk perusahaan didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis, statusnya sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk permintaan produk masa depannya. Statusnya baik. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. Proforma laba rugi statusnya baik. Proforma pendapatan statusnya baik. Ratio analitis identifikasi likuiditasnya statusnya baik. Rekomendasi toko kami sangat merekomen produk berkualitas dan memiliki keanekaragaman makanan cepat saji ataupun frozen food. Buku kerja yang terakhir. Yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha frozen food, produk dan jasa menyediakan makanan cepat saji. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan memilih kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Hubungi pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka, segera mungkin mengambil kesepakatan melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja pemberian kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan kewajibannya adalah kewajiban ketaatan. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakupi kemitraan yang saling menguntungkan, kekeluargaan, peningkatan produktivitas. Yang keempat, pengelolaan staf. Poin 1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf, efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan. Poin 2, strategi program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Program pengembangan staf, pengembangan profesi. Poin 3, program pelatihan dilakukan. Program pelatihan orientasi kerja, dan pelatihan untuk fungsi khusus. Poin 4, evaluasi
dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf evaluasi. Evaluasi, identifikasi, dan dilibatkan pemangku kepentingan. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerjanya, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya rendah, kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kerjasama, kompetensi bekerja sama, rencana staffing, organisasi proyek, alamat dan lokasinya ada di Jalan Raya Condet. Kategori okupasinya manajer area, tanggung jawab manajer area bertanggung jawab, tugasnya memberikan motivasi mengawasi kinerja karyawan. Persyaratannya dapat mencontoh yang baik dan memecahkan masalah. Kategori okupasi manajer keuangan, tanggung jawabnya menyusun anggaran, menyusun pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Tugasnya merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan. Persyaratannya bisa mengelola keuangan. Perkiraan mulai kerja November 2021. Keduanya, waktu jam kerjanya 8 jam. Staf inventory barang, tanggung jawabnya bertanggung jawab pada barang yang tersedia. Tugasnya merapikan dan mengecek barang-barang. Pekerjanya dimulai dari tanggal 1 November 2021. Jam kerjanya full time atau 8 jam. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.